حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, ini sesi yang ke-11 dari pembahasan kitab Alfiyah Al-Iraqi At-Tafsir wa Tadhkirah fi Ulumil Hadith. Kita akan memasuki akhir dari pembahasan seputar hadits dhaif terkait dengan ilal dan selainnya. Di akhirnya penulis memberikan tambihat di bait syair yang ke-249. Tambihat di sini ada 3 ya. Yang pertama terkait dengan masalah hukum sebagai terhadap sebuah riwayat yang dhaif dikatakan dhaifus sanad atau dikatakan hadits dhaif. Masalah yang kedua terkait dengan masalah meriwayatkan hadits dhaif dengan sigatut tamrid. Dan masalah yang ketiga terkait dengan masalah periwayatan hadits dhaif pada selain pembahasan hukum dan akidah. Baik, ini 3 tambihat. Kata beliau rahimahullahu taala, wa in tajid matnan dhaifas sanadi faqul dhaifun ay bihadza faqsidi wa la tudhaif mutlaqan binaa ala at-tariqi itla'alla jaa bisanadin mujawwadin bal yakifu dzaka ala hukmi imamin yasifu bayana dha'fihi fa in atlaqahu fasyaykhu fima ba'dahu haqqaqahu. Baik, ini masalah yang pertama. Wa in tajid matnan, kalau kamu dapati sebuah matan hadits dhaif as-sanad, sanadnya dhaif. Faqul, maka katakan dhaif ai bihada. Maksudnya dhaif bihada sanad. Bukan dhaif mutlaq. Ya faqsidi, ucapkan seperti itu, dhaif bihada sanad. Wala tudhaif mutlaqan. Jangan mengatakan dhaif secara apa? Secara mutlak. Binaan ala tariq. Ya, bersandar dengan satu jalan itu saja, satu jalur itu saja. La'alla ja'a bisanadin mujawwadi. Barangkali ada sanad yang lain yang sahih. Iya. Jelas ya? Bal yakifu dzaka ala hukmi imamin yasifu bayana dha'fihi. Bahkan yang seperti itu, ya kalau dimutlakkan dikatakan hadits dhaif, ya, ini boleh. Tapi ada ucapan seorang imam yang memutlakkan seperti itu. Baik. Fasyaykhu ba'dahu haqqaqah. Syekh nanti akan, setelah pembahasan ini, beliau akan mentahqiq masalah ini. Iya. Akan datang ya di bait syair yang ke-272 nanti. Jadi kesimpulannya bahwa kalau seorang itu mendapatkan sebuah hadits dengan sebuah sanad, haditsnya dhaif, maka dia hukumi sanad itu saja. Dia katakan dhaif bihadzal isnad. Dhaif dengan sanad ini. Jangan dia beri hukum dhaif secara apa? Secara mutlak. Karena mungkin saja ada ucapan atau ada jalan lain, jalur lain yang bisa menguatkan hadits tersebut. Iya. Jadi kalau dia berkata dhaif
bihadal isnad, itu kan baru dia pastikan di sanad itu saja. Dia belum kumpulkan jalur-jalur riwayat yang lain dan seterusnya. Baik. Ya. Yang paling mudahnya kalau ada imam yang melemahkan, dia sebutkan dia dhaifkan oleh fulan dan fulan, itu enggak ada masalah, bagus. Tapi kalau dia sendiri ingin memastikan, dia periksa dari jalur-jalur periwayatan dan seterusnya. Ya, dia terangkan bahwa ini diriwayatkan dari fulan, fulan dan fulan misalnya, yang riwayat ini ada kelemahan ini dan seterusnya. Khulasa dari apa yang diterangkan, ini hadits belum bisa dikuatkan. Nah, itu dia juga bersandar pada apa yang dia bahas. Jadi jangan seakan-akan dia membahasakan bahwa dia telah mengilmam seluruh pembahasan di situ. Seakan-akan dia muttali atas segala jalur periwayatan. Nah, ini dari adab ya. Di dalam hal ini juga dari sudut ilmiah di pembahasan. Sudut ilmiah. Sebab kalau istilah ini dipakai ketika dibaca, dhaifun bihadal isnad. Artinya orang yang membacanya paham bahwa imam ini hanya menghukumi sesuai dengan apa? Sanadnya saja. Baik, masalah yang kedua, wa in turid naqlan liwahin aw lima yushakku fihi la bi isnadihima fa'ti bi tamridin kayurwa wa jizmi binaqli ma sahha qala fa'lami. Baik, ini dua bait syair pembahasan kalau seseorang itu ingin menukil hadits dhaif. Ya. Dia ingin menukil hadits yang dhaif atau hadits yang diragukan akan kesahihannya. Iya. Jelas ya? Dia menukilnya tanpa sanad. Ya, kalau dia ingin menukilnya tanpa sanad, maka jangan dia sebut dengan sigatul jazm. Tapi dia sebut dengan sigah apa? Sigah at-tamrid. Iya. Kecuali kalau dia nukil dengan sanad, selesai masalah. Ini riwayat At-Tirmidzi sanadnya begini. Jelas ya? Sebab kalau seorang sudah membawakan sanadnya, bariat uhdatu, sudah lepas tanggung jawabnya. Tapi kalau dia tidak bawakan sanad, di sini harus dia lihat. Ya. Kalau dia dhaif, maka jangan dia katakan qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia katakan yurwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia katakan yurwa, dia sebutkan nama sahabatnya. Jelas ya? Atau kalau dia mau ambil sebagian sanad, dia bilang saja waja'a fi sunan at-Tirmidzi. Ya, bisanadihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Jelas? Itu bisa menyandarkan. Tapi yang paling bagusnya kalau dia tahu derajatnya, dia isyaratkan sesuai dengan derajatnya. Ini yang menjadi masalah ya, karena ini istilah tidak berjalan lagi di kebanyakan buku-buku, apalagi di buku-buku fikih. Ketika disebutkan dalil-dalil, hanya disebutkan wad dalilu begini dan begini. Padahal kadang haditsnya dhaif. Tapi al-faqih ini membawakan hadits tersebut, dia mungkin tidak memperhatikan tentang kesahihannya, dan mungkin hal tersebut yang berjalan di tengah fikih di buku yang dia bahas. Biasanya mereka pakai hadits itu. Tapi kalau ahli hadits itu sangat mu'tabar sekali. Ketika dia isyaratkan pakai yurwa dengan sigatul tamrid, dengan sigatul jazm, itu mu'tabar. Baik. Jadi harusnya seperti itu. Ketika menukil, seseorang menukil dengan sigatul tamrid pada hadits yang wahin, hadits yang dhaif. Ya, wahin ini kadang digunakan untuk dhaifnya lebih keras ya. Atau hadits yang diragukan. Ya. Tapi kalau dia sahih, maka dia jazmkan. Wajizimi binaqli ma sahha qala fa'lami. Ya. Jadi kalau dia sahih, dia jazm.
Jangan hadits sahih dia katakan wa yurwa. Ya, tidak ya, tapi dia jazmkan. Seperti qala, fa'ala, ya, dan seterusnya. Baik, selesai masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, kata beliau, tambih yang ketiga, wasahhalu fi ghairi mawdu'in rawau min ghairi tabyin li dha'fin wara'u bayanahu fil hukmi wal aqaidi an ibni mahdiyyin wa ghairi wahidi. Ya, wasahhalu, dan mereka mempermudah. Siapa mereka? Ahli hadits. Fi ghairi mawdu'in, pada selain hadits mawdu'. Maksudnya hadits dhaif tetapi bukan apa? Bukan mawdu'. Dipergampang, dipermudah. Rawau, periwayatan min ghairi tabyin li dha'fin, tanpa menjelaskan kelemahan. Iya. Wara'au bayanahu fil hukmi wal aqaidi. Tapi kalau di penjelasan hukum dan akidah, itu mesti untuk diterangkan. Ya, demikian datang dari Ibnu Mahdi, Syekh Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala. Baik. Sudah berlalu ya penjelasan bahwa hadits maudhu' itu tidak boleh disebutkan kecuali disertai dengan bayan. Penjelasan bahwa dia adalah maudhu'. Bagaimanapun bentuknya, apakah pembahasan hukum, pembahasan akidah, targhib wa tarhib, fadailul amal, dalam bentuk apa saja. Kalau dia maudhu', maka harus dijelaskan tentang kepalsuannya kalau disebut hadits itu. Baik. Tapi selain hadits maudhu', kalau selain hadits maudhu' bagaimana? Ya, mereka membolehkan bermudahan, bergampangan di dalam sanadnya. Iya. Dan meriwayatkan tanpa menerangkan kelemahannya. Tapi pembahasannya pada selain pembahasan apa? Hukum dan al-aqaid. Di dalam pembahasan at-targhib wa tarhib maksudnya. Di dalam pembahasan al-mawaid wal qisas, fadail al-a'mal, atau yang semisal dengan itu. Adapun di pembahasan hukum-hukum syar'i, halal dan haram, pembahasan akidah tentang sifat-sifat, ya, tentang usul i'tiqad, maka ini mereka tidak bergampangan di dalam hal tersebut. Ya, dan ini disebutkan oleh Al-Iraqi rahimahullah, diberi nas oleh Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Mubarak dan selainnya. Iya. Dan diberi bab khusus oleh Ibnu Adi di Muqaddimah Al-Kamil dan Khatib Al-Baghdadi di Al-Kifayah. Baik. Ini terkait dengan masalah apa namanya? Penyebutan. Iya. Jadi yang dibahas di sini terkait dengan masalah apa? Penyebutannya. Ya, kalau ada hadits dhaif, ya, mereka bergampangan tidak menyebut kelemahannya. Ini pembahasan penyebutannya, bukan masuk di dalam masalah diamalkan atau tidak. Jelas ya? Tapi di dalam penyebutan terkait dengan apa namanya? Targhib wa tarhib, mawaid dan qisas fadail a'mal, maka itu mereka kalau hadits dhaif tidak seketat pembahasan hadits maudhu'. Kalau hadits maudhu' harus dijelaskan. Tapi kalau hadits dhaif itu bisa pada selain pembahasan hukum dan aqaid. Adapun terkait dengan masalah hadits dhaif apakah bisa diamalkan atau tidak, nah ini dimaklumi ya bahwa jumhur ulama ahli hadits itu tidak membolehkan beramal dengan hadits dhaif. Ya. Tidak di fadail al-amal, targhib dan terhib, apalagi di dalam ahkam dan al-aqaid. Dan itu pendapat jumhur al-ulama. Walaupun ada sebagian ulama dari Imam Ahmad, Ibnu Mahdi dipahami bisa, tapi sebenarnya ucapan-ucapan mereka itu mengandung kemungkinan pada makna yang lain. Iya. Pada makna yang lain. Dan asalnya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibain." Iya. Jadi man haddatsa anni bi haditsin
Yura, ada dua riwayatnya, yura dan bisa dibaca yara. Kalau yura artinya apa? Yudhan. Ini disangka. Ya. Dia sudah menyangkanya. Dia bercerita tentang hal tersebut, baru dia sangka ya, bukan dia pastikan. Ya. Bahwa itu ada kelemahan, maka fahuwa ahadul kadhibain. Bisa dibaca juga fahuwa ahadu al-kadhibin. Dia salah satu dari dua pendusta. Maksudnya yang menyampaikan dan yang mendengarkannya. Atau salah satu dari para pendusta yang meriwayatkan hadits-hadits yang tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pembahasan ditulis ya di dalam hukum beramal dengan hadits-hadits dhaif. Ditulis buku-buku khusus, kajian khusus terkait dengan hal tersebut. Ya, bagi yang membolehkannya juga, mereka memberi syarat-syarat. Bagi yang membolehkannya. Ya, terkait dengan, bukan di pembahasan hukum dan akidah, kemudian mereka syaratkan laisa syadidul dha'af, kedhaifannya tidak terlalu apa? Tidak terlalu keras. Ya. Nah, ini menjadi masalah ketika pintu ini dibuka, boleh. Akhirnya orang-orang yang bukan ahli hadits sembarangan saja. Jadi ini pembicaraan ditujukan kepada ahli hadits. Ditujukan kepada siapa? Ahli hadits. Tapi yang menjadi masalah ketika pembahasan ini masuk ke orang-orang jahil, akhirnya hadits-hadits palsu juga masuk di dalam ucapan-ucapan mereka. Kemudian yang ketiga disyaratkan bahwa hadits dhaif ini itu masuk di dalam tandarij atau yandarij tahta aslin am. Dia masuk di dalam sebuah dasar kaidah umum ada di dalam syariat. Iya. Baik. Jadi ini 3 masail yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Kemudian beliau berpindah masuk ke pembahasan berikutnya. Kata beliau, ma'rifatu man tuqbalu riwayatuhu wa man tarad. Iya. Nah, di sini penjelasan tentang siapa yang, tentang rawi-rawi, siapa yang diterima riwayatnya dan siapa yang tidak diterima. Iya. Jadi setelah diterangkan sebelumnya tentang hadits dhaif, bahwa hadits dhaif itu bisa didukung, kemudian diterangkan mudallis, kalau dia tasrih sama bisa diterima. Ya. Dan ada beberapa pembahasan. Maka di sini munasib Syekh terangkan beberapa kriteria tentang perawi yang diterima riwayatnya itu siapa dan yang ditolak riwayatnya itu siapa. Jelas ya? Dan di dalam bab ini terdapat masail. Banyak masail di dalamnya. Baik. Yang pertama beliau menjelaskan tentang syarat rawi yang diterima. Terkait dengan syarat rawi yang diterima. Kata beliau rahimahullahu taala, أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناكل الخبر بأن يكون ضابطا مؤدلا أي يقظا bisa dibaca juga yaqظan, qafnya bisa 2 harakat di kasrah dan di dhamma. أي يقظا ولم يكن مغفلا يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى وفي الأدالة. Yang di atas itu ketentuan dhabit ya, bagaimana dia dikatakan dhabit. Berikutnya pembahasan adalah wa fil adala bi yakuna musliman da akli qad balagha al hulma salim al fi'li min fiski naw kharmi muru'atin wa man zakkahu adlani fa adlun mu'taman wa sahih iktifa'uhum
atau wasahih iktifa'uhum bil wahidi jarhan wa ta'dilan khilaf asy-syahidi. Baik. Dari zakkahu wa man zakkahu itu masalah kedua ya. Baik, masalah yang pertama dulu. Pembahasan yang pertama. Beliau katakan ajma'a jumhuru a'immatil athar. Ini ikut kepada bahasa Ibnu Shalah. Ibnu Shalah berkata ajma'a jamahiru a'immatil hadits wal fiqh. Dan rata-rata buku-buku yang meringkas Ibnu Shalah, mensyarah ataupun menadham, dia bahasakan dengan bahasa ini. Dan ini bahasanya ada tanafur ya, ijma'. Ijma' itu kan artinya apa? Semuanya kan? Kalau jumhur, semuanya atau kebanyakannya? Kebanyakan. Jadi sebenarnya takbirnya ada tanafur. Ya kalau ijma' berarti bukan jumhur. Kalau jumhur berarti tidak ada ijma' begitu. Cuman ini tajawuz ya di dalam pembahasan. Maksudnya jumhurul ulama, jumhurnya yang bersepakat. Jadi kalimat bersepakatnya itu bukan lagi bermakna al-kull, tapi jumhur yang dimaksud. Jumhur a'immatil athar wal fiqh. Ya. Maksudnya a'immah hadits dan fikih, mereka jumhur bersepakat tentang nakilil khabar. Nakilil khabar siapa? Seorang rawi. Rawi itu apa syaratnya? Biyakuna dhabitan muaddala. Dia harus dhabit dan muaddal. Ini dua syarat. Dia punya dhabat dan punya apa? Adalah. Sudah berlalu ya di pembahasan hadits sahih. Dan didahulukan adalah sebelum apa? Sebelum dhabat. Cuman ini mengikuti syairnya, urutan syair. Iya. Karena syairnya dhabit dulu baru adalah, makanya al-Iraqi ya membahas tentang dhabat dahulu kemudian apa? Kemudian adalah. Ini dimaklum ya di pembahasan balaghah itu. Jadi seorang kalau ingin menerangkan sesuatu, dia global dulu baru dia tafsil. Tafsilnya dua macam, bisa berurut, bisa tidak berurut. Itu al-laf wan nashr namanya. Ya, nasyrnya bisa murattab dan bisa ghairu murattab. Dan di sini sifatnya murattab ya, karena dia sebut dhabat kemudian muaddal. Dia mulai dulu menjelaskan apa? Ad-dhabat. Ya. Baik. Jadi syaratkan biyakuna dhabitan muaddala. Apa ketentuan dhabat? Ayyaqidan. أي يقظا ولم يكن مغفلا. يقظا dalam babatnya dan tidak ada ghaflah. Nah, ini terkait dengan dua-duanya. Apakah dari hafalan atau dari kitab. Karena itu beliau katakan yahfadhu in haddatha hifdhan. Ya. Dia menjaga kalau dia meriwayatkan dari hafalannya. Yahwi kitabahu in kana minhu yarwi. Kitabnya itu dia pelihara juga kalau dia meriwayatkan dari kitab. Jelas ya, kalau dia meriwayatkan dari kitab. Kemudian dari ketentuan dhabit juga ya'lamu ma fil lafzi min ihalah. In yarwi bil ma'na. Kalau ada ihalah di dalam lafaz, apabila dia meriwayatkan makna, maka konsekuensi lafaz itu kemana dia tahu. Ketika dia meriwayatkan dengan apa? Dengan makna. Iya. Nah ini apa yang dibahasakan oleh Al-Iraqi di sini, rahimahullahu taala, itu sebenarnya beliau mengikuti Ibnu Shalah di dalamnya, dan itu diambil dari takbir Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Iya. Imam Asy-Syafi'i itu memberi ketentuan-ketentuan dalam riwayat. Ucapannya bagus ya. Kata Imam Asy-Syafi'i,
la taqumul hujjatu bi khabaril khassah hatta yajma'a umuran. Kapan dia diterima hujjah? Kalau mengumpulkan beberapa hal. Minha ayakuna man haddatha bihi thiqatan fi dinihi. Itu syarat yang pertama. Yang bercerita dia thiqah dalam agamanya. Ma'rufan bis-sidqi fi hadithihi. Jujur dalam ucapannya. Akilan lima yuhaddithu bih. Apa yang dia sampaikan, dia akil, dia paham. Jadi, thariqah ahli hadits dari dahulu itu bukan cuma hafal riwayat saja. Mereka juga paham. Ya, aliman bima yuhilu ma'anil hadithi min lafaz. Nah, ini ihala yang disebut di sini oleh Al-Iraqi. Jadi aliman bima yuhilu ma'anil hadits min al-lafaz. Atau yakunu mimma yu'addi al-hadits bi hurufihi kama sami'ahu. Jadi kalau dia meriwayatkan mendengar, ingin dia riwayat, dia takbir apa yang dia dengar, maka dia harus alim bima yuhilu minal ma'ani. Dia harus paham maknanya ini. Kalau diucapkan begini, arahnya ke sana. Tidak bertentangan dengan apa yang dia dengar. Atau dia sampaikan secara huruf per huruf sebagaimana dia dengar. Iya. La yuhaddithu bihi 'alal ma'na. Dia tidak bercerita dengan makna. Li'annahu idza haddatha bihi 'alal ma'na wa huwa ghairu alimin bima yuhilu ma'na lam yadri la'allahu yuhilu al-halala ila al-haram. Itu alasannya. Jadi kalau dia tidak paham maknanya, khawatir nanti dia mentakbir haditsnya, ceritanya haram, ya dengan dia membahasakan akhirnya berubah haditsnya menjadi apa? Menjadi halal. Nah, ini kalau riwayat dengan makna disyaratkan dia harus alim bima yuhilu makna. Baik. Kemudian kata beliau, wa idza addahu bi hurufihi lam yabqa wajhun yukhafu minhu ihalatuhu al-hadits. Kalau dengan huruf jelas ya, tidak ada masalah. Kata beliau, hafizan in haddatha min hifdhihi. Kalau dia dari hifdhi, dia betul-betul hafal. Dia betul-betul hafal. Hafizan li kitabihi in haddatha min kitabih. Kalau dia bercerita dari kitab, dia hafid. Karena itu kemarin kita sebut ya, dhabat terbagi berapa? Terbagi dua. Ada dhabtu kitab dan ada dhabtu apa? Dhabtu sadr. Iya. Baik. Ada dhabtu sadr. Jadi hafid dari hafalannya atau dari kitabnya. Idza syarika ahlal hifdzi fil hadithi wafaqa hadithahum. Iya. Ini dari sudut dhabatnya juga nanti akan diterangkan oleh Al-Iraqi. Ya, bagaimana cara mengetahui riwayat rawi itu mustaqim. Nah, ini salah satunya disebut oleh Imam Syafi'i di sini. Ya, kalau dia musyarakah dengan ahlul hifdz, dicocokkan hadits-haditsnya dengan ahlul hifdz, haditsnya sepakat dengan hadits mereka. Ketentuan lain, bari'an min ayakuna mudallisan yuhaddithu amma lakiya ma lam yasma' minhu wa yuhaddithu anin nabi sallallahu alaihi wasallam bima yuhaddithu thiqatu khilafa. Iya. Wa yakunu hakadha man fawqahu mimman haddathahu hatta yuntaha bil hadits mawsulan ila nabi sallallahu alaihi wasallam aw ila man intuhiya ilaihi dunahu lianna kulla wahidin minhum muthabbitun man haddathahu wa muthbitun ala man haddatha anhu fala yustaghna fi kulli wahidin minhum amma wasaftuh. Intaha kalam Syafi'i. Jelas ya? Baik, jadi ucapan Syafi'i ini standar ya, memenuhi seperti apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Iya. Kalau kita baca di biografi rawi itu ada rawi yang memang hafalannya dobetnya itu di hafalan, dia tidak punya kitab. Ada rawi dia cuma punya kitab saja. Karena itu di biografinya hanya dikatakan fulan sahihul kitab. Fulan sahihul kitab. Artinya kalau dia meriwayatkan dari kitabnya, nah itu dikuatkan. Baik, selesai pembahasan tentang ad-dhabt. Sekarang beliau masuk penjelasan tentang adalah. Beliau syaratkan pada adalah ini ada 5 hal. Kata beliau,
Wa fil adalah bi an yakuna musliman da akli qad balagal hurma salimal fi'li min fiskin aw kharmi muru'atin. Nah, ini 5. Jadi kapan seorang itu dikatakan rawi yang adil, dia punya adalah? Apabila terpenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama al-Islam. Dan syarat yang kedua al-bulugh. Itu qad balagha ya. Syarat yang ketiga al-aql. Dan syarat yang keempat as-salama minal fisq. As-salama minal fisq. Dan syarat yang kelima as-salama mimma yakhrumul muru'ah. Iya. As-salama mimma yakhrumu al-muru'ah. Baik. Kalau dibahasakan dengan bahasa lain, adalah itu 2 macam. Dibahasakan dengan bahasa lain, adalah itu ada berapa? 2 macam. Ada adalah zahira, ada adalah batinah. Adalah zahira itulah Islam, balik, akil. Adalah batilah, adalah batinah itulah as-salama minal fiski wa khawarim al-muru'ah. Jelas ya? Itu pembahasan lainnya. Ya, yang pertama dia muslim, harus muslim. Karena kafir bil ijma', sepakat para ulama ahli hadis tidak terima riwayat kafir. Iya. Tidak terima riwayat kafir. Dan ini syarat ada, bukan syarat tahammul. Islam syarat apa? Syarat ada, bukan syarat tahammul. Apa maknanya itu? Syarat ada, bukan syarat tahammul. Artinya kalau dia menyampaikan hadits, tidak diterima haditsnya kecuali kalau dia apa? Muslim. Tapi kalau dia hafal hadits itu di kondisi kafir, terus dia masuk Islam, bolehkah dia sampaikan hadits yang dia hafal di kondisi dia kafir? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Itulah tadi saya katakan syarat ada, bukan syarat apa? Tahammul. Seperti Jubair bin Mut'im menghikayatkan dia mendengar Nabi SAW membaca sholat maghrib di surah At-Tur, itu di kondisi apa? Dia belum muslim. Jelas ya? Belum muslim. Dia kafir waktu itu. Nah, dia hafal, begitu masuk Islam dia sampaikan. Nah, itu yang berjalan di Dawawin As-Sunnah. Jelas ya? Jadi ini syarat ada, bukan syarat apa? Tahammul. Berikutnya yang kedua, da'aklin. Dia memiliki akal. Ya. Dia memiliki akal. Memiliki akal artinya apa? Dia waras. Bukan orang yang majnun. Ya. Bukan orang yang hilang akalnya atau kesurupan. Nah, dan ini syarat ada dan syarat tahammul dua-duanya. Karena tidak mungkin seorang itu tahammul kalau dia tidak ada akal. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, ya, kata beliau, qad balagal hulma salim al-fi'li. Qad balagal hulm, dia sudah sampai al-hulm, balik. Ya. Tanda balik kita ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang pertama al-ihtilam, yang kedua al-imbat, imbatus syar haula ad-dzakar. Kemudian yang keempat bulugh 15 sana. Jadi itu 3 syarat. 3 tanda balik. Ya, mimpi, tumbuh rambut di sekitar kemaluan, atau sudah mencapai usia 15 tahun. Kalau perempuan ditambah syarat yang ditambah tanda yang keempat. Tanda yang keempat dia haid atau apa? Nifas. Baik. Dan buluk ini syarat di dalam ada. Ya. Baik. Dia syarat di dalam ada, bukan syarat tahammul. Nah ini bil ijma'. Menurut kesepakatan ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh As-San'ani di Tawdih Al-Afkar. Baik. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang keempat, salim al-fi'li.
Salim al-fi'li ada dua. Min fiskin dan min kharmi muru'ah. Khawarim al-muru'ah maksudnya. Ini syarat yang keempat dan kelima. Yang keempat, dia selamat dari kefasikan. Ya, tidak ada pada dirinya dari sebab-sebab kefasikan. Apakah melakukan dosa besar atau israr, terus-menerus melakukan dosa kecil. Itu yang dikatakan sebagai al-fisq. Fisq itu artinya irtikabu kabirah atau al-israr ala ma saghirah. Jelas ya? Karena itu ada a'imma, maksudnya ada ahlul hifdz, orang-orang yang hebat hafalannya, tapi tidak diterima riwayatnya karena dia masalah di adalahnya. Seperti Sulaiman bin Daud Asy-Syadzakuni. Sulaiman bin Daud Asy-Syadzakuni ini luar biasa ya dari hafalan. Itu disandingkan hafalannya itu dengan Yahya bin Said Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi. Dia sayyid, tapi dia fasik. Iya, fasik. Karena perbuatan dosa besar. Iya. Baik. Sama dengan Abu Bakar Al-Ju'abi. Abu Bakar Al-Ju'abi ini dia bisa menyaingi ahli hadits di masanya dengan menyebutkan hafalan riwayat-riwayat. Sampai dari kisah yang masyhur ya, munadharah antara Imam At-Tabarani dan Abu Bakar Al-Ju'abi di depan seorang menteri, Ibnul Amid namanya. Iya. Waktu itu kata Ibnul Amid, saya menyangka ya keindahan dunia yang paling enak itu dalam kepemimpinan dan kementerian yang saya sangka. Dan sangkaan saya berubah ketika saya melihat perdebatan antara At-Tabarani dan siapa? Abu Bakar Al-Ju'abi. Keduanya ingin saling mengalahkan. Saya punya hadits begini. Kata Tabarani, saya juga tahu hadits itu. Saya dari riwayat ini. Kata Tabarani, saya punya hadits begini. Kata Al-Ju'abi, saya punya juga hadits itu. Itu dari jalur ini saya riwayatkan. Terus, ya. Sampai akhirnya Abu Bakar Al-Ju'abi berkata, saya punya hadits di dunia, tidak ada hadits ini kecuali dari riwayat saya saja. Ya. Kata Tabarani, kata dia, haddatsani Abu Khalifah. Qala haddatsana Sulaiman bin Ayyub. Dia sebutkan haditsnya. Nah, kata Tabarani, Sulaiman bin Ayyub itu adalah saya. Ya. Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub ya, itu adalah saya. Makanya sekarang kamu riwayatkan dari saya, sanad kamu menjadi tinggi. Maka terbungkamlah siapa? Abu Bakar Al-Ju'abi. Kata Ibnul Amid, saya waktu itu berharap saya di posisi At-Tabarani. Saya tidak sebagai wazir. Karena dia merasa apa? Sangat dia hayati ya, betapa halawa At-Tabarani mengalahkan siapa? Al-Ju'abi. Al-Ju'abi ini hafidh ya, tapi ada bentuk kefasikan, tidak diterima dari riwayatnya. Baik. Jadi harus selamat. Yang keempat, salimul fi'l min fisq. Kemudian salimul fi'l min khawarim al-muru'ah. Salama min khawarim al-muru'ah. Ya. Baik. Tidak disebutkan ya syarat yang lain. Masih ada hal-hal lain tapi itu diperselisihkan. Tapi ini 5 perkara yang disebutkan dan disepakati. Ini syarat al-adalah. Selesai tentang siapa rawi yang dikatakan sebagai rawi yang dhabit dan siapa rawi yang dikatakan sebagai rawi yang muaddal atau rawi yang adil. Iya. Rawi yang adil. Baik. Berikutnya beliau berpindah menjelaskan pembahasan termasuk hal yang paling penting di bab ini. Ya, kapan seorang itu dikatakan sebagai orang yang adil? Kapan seorang itu dikatakan sebagai rawi yang diterima riwayatnya? Ya, kata beliau, "Waman zakkahu adlani fa adlun mu'taman,
wa sahih iktifa'uhum bil wahidi jarhan wa ta'dilan khilaf asy-syahidi. Ya. Wa sahhahu istighna'a disyuhrati an tazkiyatin kamalikin najmis sunan. Ini dua bentuk itsbat. Seseorang itu dikatakan sabit adalahnya. Dikatakan seseorang itu sabit adalahnya. Jadi kapan adalah seorang rawi itu sabit? Ada dua jalur. Jalur yang pertama at-tansis. Ada nas, ada tazkiyah. Iya. Dan jalur yang kedua adalah al-istifadhah. Terkenal asy-syuhra, al-istifadhah wasy-syuhra. Jadi dua jalur. Yang pertama at-tansis, di tazkiyah ada yang merekomendasi. Ya. Di sini disyaratkan oleh penulis yang merekomendasinya berapa? 2. Iya. Yang merekomendasinya 2 orang. Ini termasuk masalah yang diperselisihkan ya. Ada 3 pendapat di dalam hal ini. Iya. Masalahnya itu berputar pada pembahasan apakah riwayat itu sama dengan syahadah atau tidak. Kalau syahadah kan harus paling sedikitnya berapa kalau syahadah? 2 syahadah. Apakah riwayat sama dengan syahadah? Iya, itu akar masalahnya di situ. Sehingga di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, seperti yang disebutkan oleh penulis di sini, bahwa tazkiyah tidak diterima kecuali dari 2 orang yang adil. Iya. Ini dihikayatkan oleh Abu Bakar Al-Baqillani dari kebanyakan fuqaha dari penduduk Madinah dan selainnya. Pendapat yang kedua, ya, al-iktifa biwahid. Cukup 1 saja dalam syahadah dan riwayat sekaligus. Dalam syahadah dan riwayat cukup 1. Iya. Kemudian yang ketiga, dibedakan antara syahadah dan riwayat. Kalau syahadah harus berapa? 2. Sedangkan riwayat cuman boleh 1 saja. Iya. Nah ini yang dinukil dari kebanyakan ya. Pendapat jumhur. Ya, pendapat mayoritas. Dan ini yang dipilih oleh Khatib Al-Baghdadi dan selainnya. Baik. Jadi ibarat Ibnu Salah memang adlani, itu ibaratnya Ibnu Salah. Makanya dinukil oleh Al-Iraqi seperti itu. Iya. Dan yang benarnya bahwa riwayat itu beda dengan syahadah. Karena itu syahadah cukup, tazkiyah 1 orang itu cukup. Iya. Dan asal dalil di dalam hal ini, ya, itu adalah kisah Nabi SAW bertanya kepada Barirah tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi menerima jawaban siapa? Barirah. Ini Barirah perempuan 1 orang diterima oleh Nabi dalam merekomendasi siapa? Merekomendasi Aisyah. Jelas ya? Baik, itu asal di dalam bab ini. Dan dari situ juga dipetik bahwa tazkiyah kalau dia berasal dari perempuan, ya, dari seorang perempuan, itu juga diterima. Itu juga diterima. Baik. Jadi harus ada tansis, nas dari imam. Kalau sekarang ini kita mau cari nas dari imam ya, berarti harus buka buku-buku jarh wa ta'dil, buku tarajim, ya tempatnya seperti itu. Kalau ada rawi dilacak, dicari. Ya. Jelas ya? Harus ada nas dalam hal tersebut. Ada rawi kadang berlalu orang seumur hidup dia cari tidak ketemu. Saya sampai masih ingat ya, Syekh Mukbil itu mencari kemana-mana biografi guru Al-Hakim. Namanya Yahya ibn Sasawai. Yahya bin Sasawai. Sampai pernah beliau buat sayembara. Siapa yang dapat biografi Yahya bin Sasawai, saya akan kasih kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kita ribut-ribut cari di perpustakaan, tidak ketemu-ketemu. Ya. Jelas ya? Dan nama Yahya bin Sasawai ada di dalam sanad. Sampai di sanad Abu Usman As-Sobuni saya ada di
Aqidatus Salaf. Ada di dalam Sanad Al-Baihaqi. Tapi semua orang yang pernah membahas Yahya bin Sasawai itu tidak menemukan biografi untuk siapa? Yahya bin Sasawai ini. Baik. Jadi kadang untuk mencari seorang rawi itu kita harus membuka semua buku-buku supaya mengetahui ada nas atau tidak dari seorang imam di situ. Jelas ya? Baik. Sampai di buku-buku misalnya seperti Taqribut Tahdhib atau Tahdhibut Tahdhib, Tahdhibul Kamal. Ini kan memuat tentang kutubus sittah. Ada sebagian rawi ya Ibnu Hajar berkata majhul. Dia katakan majhul karena dianggap rawinya ini tidak ada biografinya, tidak ada yang mentazkiyah. Ternyata diketemukan pada sebagian rawi ditazkiyah oleh Yahya bin Ma'in di dalam su'alat, di dalam tarikh atau di dalam su'alat yang ditanyakan kepada beliau. Jelas ya? Maka ini juga dari fawaid. Jadi belum tentu kalau dikatakan dalam takrib makbul, belum tentu apa? Belum tentu seperti itu. Mungkin ada ucapan para imam di tempat yang lain. Baik, jadi ini yang pertama. Kemudian di sini dikatakan ya. Wa sahhiha iktifa'uhum bil wahidi jarhan wa ta'dilan khilaf al-syahidi. Ya. Dan dibenarkan, disahihkan, mencukupkan dengan satu dalam jarh dan ta'dil. Jadi ini tarjihnya ya. Kalau yang pertama itu penukilan pendapat, tazkiyah 2 orang, tapi tarjihnya cukup 1 orang. Sebab itu bahasa sahhiha. Ya. Dalam jarh dan ta'dil boleh 1 orang. Khilaf syahid, beda dengan apa? Syahid. Di Tadribur Rawi itu diterangkan perbedaan antara syahada dan riwayat dari 21 sisi. Diterangkan perbedaannya. Ya. Bisa dibaca di situ ya, sudut-sudut perbedaan. Dan itu penting juga kadang dibaca oleh seorang penuntut ilmu. Sebab di masa sekarang ini kadang orang-orang overacting namanya. Masuk ke dalam masalah-masalah yang bukan urusannya. Ya, dia tidak tahu posisinya, posisi apa dia. Dia posisi sebagai orang yang memberi khabar atau dia orang yang memberi syahada. Kalau dia menjawab pertanyaan, dia tidak mengerti posisinya sebagai apa. Sebagai mufti kah? Sebagai qadhi kah? Sebagai kepala negara kah? Ya. Baik, ini semuanya karena kurang teliti di dalam membedakan. Karena itu dirinci di sini ya, khilaf syahid, beda dengan orang yang memberi syahid. Kemudian yang kedua, jalan yang kedua dalam itsbat al-adalah. Kata beliau wasahhahu istighna'a bisyuhrati an tazkiyatin kamalikin najmis sunan. Dan mereka juga membenarkan cukup dengan kesohoran, terkenal. Cukup. Sehingga tidak perlu tazkiyah. Ya ini istifadha wa syuhra namanya. Ya jadi seorang itu kalau sudah terkenal, adalahnya terkenal di kalangan ahlul ilm, terkenal dia dipuji, ya maka itu tidak perlu lagi nanya siapa yang mentazkiyah dia. Sebab ini sudah apa? Sudah terkenal di dalam hal tersebut. Maka itu diterima ya. Ya. Itu diterima. Di antara orang-orang yang terkenal seperti itu seperti Imam Malik. Dikatakan di sini Malik najmis sunan. Ya. Bintangnya sunnah. Ya. Ini Al-Iraqi mengatakan saya bahasakan seperti itu karena mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "Idza dzukiral athar famalikunun najm." Idza dzukiral atharu famalikunun najmu. Apabila athar disebut, hadits disebut, maka bintangnya adalah siapa? Imam Malik. Makanya beliau bahasakan najmis sunan. Baik. Jadi seperti Imam Malik, Syu'bah bin al-Hajjaj, Sufyan ibn Uyainah, Sufyan al-Thawri, Al-Auza'i, Al-Layth bin Sa'ad, Ibn al-Mubarak, Waqi' bin al-Jarrah, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madini, dan seterusnya ya, yang berjalan di atas jalan mereka dan istiqamah seperti mereka. Ya, seperti mereka ini tidak perlu ditanya. Ini sudah masyhur istifadha.
Jelas ya? Karena itu suatu hari Imam Ahmad ditanya tentang Ishaq ibn Rahawai. Maka beliau berkata, mislu Ishaq yusalu anhu. Orang seperti Ishaq ibn Rahawai ditanyakan. Ya. Ibnu Ma'in ditanya tentang Abu Ubaid. Abu Ubaid siapa? Al-Qasim ibn Salam. Ya. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ketika Ibnu Ma'in ditanya tentang Abu Ubaid, kata beliau, mithli yus'alu an Abi Ubaid, Abu Ubaid yus'alu anin nas. Kata beliau, seperti saya ditanya tentang Abu Ubaid, harusnya Abu Ubaid itu yang ditanya tentang orang-orang. Bukan dia ditanyakan siapa Abu Ubaid. Jelas ya? Baik. Jadi ini kadang memang terjadi juga ya, terbalik sebagian orang mungkin dia baru belajar ilmu hadits, dia tidak mengerti. Ya, terus dia tanya tentang hal tersebut. Baik. Jadi ini asy-syuhra namanya. Ini asy-syuhra. Setelah itu beliau berpindah menjelaskan tentang ucapan Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala terkait dengan masalah adalah. Ya, dhabit adalah menurut siapa? Ibnu Abdul Bar. Kata beliau, wali ibn Abdul Barri kullu man uni bihamlihi al-ilma wa lam yuwahhani fa innahu adlun biqauli al-Mustafa yahmilu hadha al-ilma lakin khulifa. Ya. Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala berkata, setiap orang yang punya inayah, perhatian dalam menyandang ilmu dan tidak dilemahkan, maka dia ini adil namanya. Ya, berdasarkan hadits yahmilu hadzal ilm. Ini pendapat Ibnu Abdul Bar, tapi beliau diselisihi dalam hal itu. Baik. Jadi Ibnu Abdul Bar berkata, ya, kullu hamil ilmin ma'rufil inayati bihi fahuwa adlun mahmulun fi amrihi abadan alal adalah hatta yatabayyanu jarhuhu. Itu kaidahnya Ibnu Abdul Bar. Setiap orang penyandang ilmu ma'ruf al-inayah dan dia dikenal punya inayah dengan ilmu ini, maka dia itu adil. Perkaranya dikatakan sebagai adil sepanjang tidak kelihatan jarah terhadapnya. Sepanjang tidak kelihatan apa? Jarah terhadapnya. Ya. Ini bahasanya ini penulis walam yuwahhani, itu sampai kelihatan jarah. Ya, kalau dia punya inayah, punya ini tapi majruh, maka itu tidak diterima ya. Sebab di masa sekarang ini ada orang yang punya inayah di hadits dan seterusnya, tapi dia majruh. Apakah karena penyimpangan di dalam akidahnya atau yang semisal dengan itu untuk di masa sekarang ya. Ya. Sama dengan masa dahulu, ada orang-orang yang punya kegiatan meriwayatkan hadits sebagaimana yang telah kita sebutkan, tapi dia gairu muaddal karena fasik misalnya, ya, atau karena dhabitnya ada masalah. Baik, jadi sepanjang tidak dilemahkan maka dia adil. Berdasarkan hadits yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu. Ya. Yamfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ini hadits ada silam pendapat ya tentang riwayatnya apakah kuat atau tidak. Ya, banyak dari ulama melemahkan hadits ini. Memang betul memiliki jalur-jalur, tapi jalur-jalurnya tidak bisa saling menguatkan. Dan dia mengatakan bahwa hadits ini bisa dihasankan. Nah, itu yang dijalani oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala untuk di masa sekarang ini. Ya, kalau dikuatkan itu memang muhtamal karena ada sebagian riwayat yang bisa kelihatannya bisa saling mendukung. Baik. Jadi ini hadits andai kata dia sahih yahmilu hadzal ilm, itu khabar bermakna amr, perintah, liyahmil hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu. Jadi harus ada orang-orang adil yang menyandang dari
ilmu tersebut. Bagaimana inayahnya? Yamfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Iya. Jelas ya? Dan ini pendapat Ibnu Abdul Bar disetujui oleh Abu Abdillah Ibnul Mawwaq. Abu Abdillah Ibnul Mawwaq. Dan sebelumnya mereka didahului oleh Al-Qadhi Ismail Al-Qadhi. Yang sudah didahului oleh Ismail Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala. Ismail bin Ishaq Al-Qadhi dalam riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi, dan sanadnya sahih ya. Dan pendapat ini dikuatkan juga oleh Ibnul Jauzi dan Al-Mizzi. Ya. Dikuatkan oleh Ibnul Jauzi dan Al-Mizzi. Baik. Walakin khulifa, tapi beliau diselisihi. Diselisihi oleh siapa? Ya. Diselisihi oleh Ibnu Salah. Ibnu Salah berkata fi maqalahu ittisaun ghairu mardi. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar itu meluas. Ya, terlalu meluas dan tidak diridhai untuk hal tersebut. Jadi dianggap madhabnya terlalu apa? Terlalu luas. Maka dia tidak syah. Pertama karena haditsnya lemah. Ya. Terus yang kedua, ini bisa menjadi dalil untuk Ibnu Abdul Bar kalau haditsnya bersifat khabar. Padahal hadits ini sifatnya adalah perintah. Khabar tapi bermakna apa? Bermakna perintah. Ya. Jadi itu diperintah orang-orang thiqah yang membawa riwayat. Tapi kalau yahmilu bermakna khabar, itu sudut pendalilan Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala di sini. Baik, selesai terkait dengan masalah ukuran Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Setelah itu beliau berpindah ke masalah berikutnya. Bagaimana seorang rawi itu diketahui bahwa dia dhabit di dalam riwayatnya. Kata beliau, waman yuwafiq ghaliban dhabti fadhabitun aw nadiran fa mukhti. Siapa yang muwafaqah pada kebanyakan riwayatnya, ya, dengan dhabt yang telah dia muwafiq dengan orang yang memiliki dhabt, maka dia juga disebut dhabit. Ya, jadi caranya itu harus dilakukan i'tibar, musabarah. Ya, ini rawi mau dia tahu dhabit atau tidak. Riwayatnya dicocokkan dengan riwayat para a'immah, orang-orang yang dhabit ahli al-hifz. Kalau diketemukan bahwa riwayat dia sepakat dengan riwayat mereka, berarti dia ini apa? Seorang yang dhabit. Itu maksudnya. Iya. Kalau dia benar kebanyakannya ghaliban, maka dia dhabit. Au nadiran, kalau dia benar jarang benarnya. Artinya salahnya apa? Salahnya lebih banyak. Fa mukhti, maka dia dikatakan orang yang keliru. Ya, dia tidak dhabit. Jelas ke? Jadi kalau dia tidak dhabit, tidak dipakai berhujjah dengan apa? Tidak dipakai berhujjah dengan haditsnya. Baik, selesai pembahasan ini. Dan ini ukuran memangnya dipakai oleh para ulama untuk memeriksa riwayat seorang rawi. Iya. Dan ini di bahasa sekarang kalau dipakai itu mungkin di kondisi tertentu saja. Bisa pada rawi-rawi yang sedikit riwayatnya. Rawi yang sedikit riwayatnya, ya, untuk memastikan antara dua imam mana yang lebih kuat pendapatnya. Kalau ada ta'arud, jarh wa ta'dil di situ. Tapi kalau orang belakangan ingin mengukur seperti ini, itu sulit. Jelas ya, bersandar pada buku-buku tidak cukup. Ya, karena penguasaan terhadap riwayat-riwayat rawi itu perlu ittila, perlu hafalan dan sebagainya. Iya. Baik. Kemudian beliau berpindah di sini menjelaskan tentang masalah al-jarh wa ta'dil. Ya, apakah diterima secara mutlak atau harus disebutkan sebab dijarah dan dita'dilnya atau bagaimana?
Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa sahhahu qubula ta'dilin bila dzikri li asbabin lahu an tathqula wa lam yarau qubula jarhin ubhima lil khulfi fi asbabihi wa rubbama استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره الشعبة بالركض فما هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي طيب كشيخي الصحيح مع أهل النظر. Ya. Ini 4 bait syair ya terkait dengan masalah ini. Baik. Al-jarh wa ta'dil. Apakah diterima? Iya. Dua-duanya atau salah satu dari keduanya tanpa disebutkan sebabnya atau harus disebut sebabnya, harus ditafsirkan. Ada 4 pendapat di dalam hal tersebut. Ya, pendapat pertama, dan ini yang sahih dan masyhur. Ya, ini yang pertama yang disebutkan di sini. Dibedakan antara ta'dil dengan apa? Dengan jarah. Kalau ta'dil itu diterima tanpa disebutkan sebab. Sedangkan jarah itu tidak diterima kecuali kalau disebutkan apa? Disebutkan sebabnya. Kenapa ta'dil diterima tanpa disebutkan sebab? Karena sebab seorang itu ditakdil banyak. Kenapa fulan itu adil menurut kamu? Karena dia rajin sholat 5 waktu, dia tidak pernah berdusta, dia menyambung silaturahmi, dia begini. Kalau disebut banyak sekali kan begitu. Ya, beda dengan jarah. Ya, jarah itu kalau dia menjarah, asalnya kan adalah pada seseorang itu, ya. Apalagi kelihatannya bagus, lahirnya bagus, maka ketika ada jarah ini mudah untuk dijelaskan. Itu alasannya. Baik. Iya. Kemudian pendapat yang kedua kebalikannya. Kalau jarah diterima tanpa sebab. Kalau ta'dil itu yang harus diterangkan. Iya. Alasannya kenapa? Karena seorang kadang mentakdil dan si mu'addil menghukumi zahirnya saja. Makanya perlu ditahu apa sebabnya dia mentakdil. Dan pendapat yang ketiga harus disebut sebabnya pada jarh dan ta'dil semuanya. Pada jarh dan ta'dil harus disebut sebabnya. Kalau di jarh kenapa? Di ta'dil kenapa? Dan pendapat yang keempat tidak mesti disebut sebabnya sama sekali. Tidak pada jarh dan tidak pada apa? Ta'dil. Iya. Baik. Penggunaan para ulama itu banyak di atas pendapat yang pertama ya. Di atas pendapat yang pertama. Iya. Itu yang dikatakan oleh Al-Khatib itulah yang benar. As-sawabu indana. Kata Ibnu Shalah innahu sahihul masyhur. Dan Ibnu Shalah menghikayatkan bahwa itu madhabnya para huffaz dan nuqadul hadith seperti Al-Bukhari, Muslim dan selainnya. Jelas ya? Jadi ta'dil mereka terima, kalau jarah itu harus datang dalam bentuk apa? Mufassar. Datang dalam bentuk mufassar. Itu kaidah umumnya seperti itu. Walaupun di kondisi tertentu ada hal-hal yang mengitari pembahasan. Jelas ya? Nah, akan disebutkan irad nanti pembahasan tentang masalah ini. Kenapa? Kalau disyaratkan misalnya jarahnya harus mufassar, kenapa di buku-buku jarh wa ta'dil ada jarah-jarah yang tidak ditafsirkan dan diterima? Itu akan datang nanti pembahasan penulis. Jadi kata beliau wasahhahu qubula ta'dilin bila dzikri li asbabin lahu an tadhkula. Ini karena dia berat ya menyebutkan sebabnya. Walam yara qubula jarhin ubhima. Ya. Lil khulfi fi asbabihi.
Dan mereka tidak ada masalah, tidak memandang jarah itu yang mubham, karena ada perselisihan dalam sebab-sebabnya. Iya. Jadi kalau ta'dil tidak ada masalah ya, tidak disebutkan, tidak ditafsirkan karena terlalu banyak. Tapi kalau jarah tidak ditafsir, itu tidak diterima. Karena sebab-sebabnya itu bisa menjadi perselisihan. Iya. Kemudian kata beliau, rubbama stufsiral jarhu falam yakdah. Karena kadang ketika jarah itu ditafsirkan, kenapa kamu menjarahnya? Apa sebabnya? Maka dia tafsirkan. Ya, seperti kama fassarahu Syu'batu birraqat fama hadha alladhi alayhi huffadhul athar. Ya. Kata beliau seperti Syu'bah Ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Ya. Beliau ini pernah meninggalkan riwayat seorang rawi. Iya. Kenapa kamu tinggalkan riwayat hadits fulan? Kata Syu'bah, ra'aituhu yarqudu ala birdaun fataraktu hadithah. Ya. Katanya saya melihat dia menunggangi atau berlari di atas mengikuti birdaun. Birdaun ini digunakan untuk unta atau unta atau kuda yang bukan unta dan kuda Arab. Karena ada kuda Arab, ada unta Arab. Nah, yang selainnya itu disebut birdaun. Nah, itu apa urusannya dia? Itu lari di unta. Apa hubungannya dia dijarah dengan itu? Baik. Jadi ini tidak kelihatan ya. Baik. Itu disebutkan ya terkait dengan hal tersebut. Apakah riwayatnya syah atau tidak? Ini kan perlu diperiksa terkait dengan masalah riwayat. Tapi ada riwayat-riwayat lain dari Syu'bah ya terkait dengan hal tersebut. Dan dikenal ya bahwa Syu'bah itu beliau ada tasyaddud, ta'annud rahimahullahu ta'ala di dalam pembahasan jarh wa ta'dil. Iya. Baik. Jadi ada yang berkata kepada Al-Hakam bin Utaibah, kenapa engkau tidak meriwayatkan dari Zadan? Kata beliau, karena kathiral kalam. Dia terlalu banyak ngomong. Ya. Jadi alasannya terlalu banyak apa? Terlalu banyak bicara. Akhirnya tidak mau meriwayatkan. Jadi kalau jadi guru itu kalem-kalem baru mau meriwayatkan dia. Ya. Baik. Jarir berkata, ra'aitu Simak ibn Harb yabulu qa'iman falam aktub anhu. Kata Jarir, saya melihat Simak ibn Harb kencing berdiri, maka saya pun tidak mau menulis dari dia. Nah, ini kan masalah ya. Nabi SAW saja pernah kencing berdiri, itu kan ada hadits Hudzaifah. Ya, dan Nabi SAW subata qaumin fabala qa'ima. Kan begitu? Ya. Maka ini bukan sebab. Jadi ketika jarahnya diperlihatkan, ya ditafsirkan, maka ternyata tafsirannya tidak diterima. Nah, itu yang menjadi masalah. Jelas ya. Jadi secara umum bahwa memang seperti itu. Jarah itu ya diterima apabila ditafsirkan. Nah, itu yang berjalan di tengah para ulama. Tapi ada sebagian jarah kalau dia muncul dari seorang imam yang mengerti sebab-sebab jarah, itu bisa diterima. Kecuali kalau ada qarina yang menyebabkan hal tersebut diragukan untuk diterima. Maka tafsirnya itu sangat dituntut sekali di dalam hal tersebut. Baik, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di pembahasan ta'arud al-jarh wa ta'dil. Ini kan baru pembahasan tentang jarahnya. Jarah dan ta'dil itu. Iya. Kata beliau, hadzal ladzi alaihi huffadhul athar. Ini pendapat ini yang dikuatkan. Jadi beliau tidak menukil pendapat yang lain, cuma ini saja. Padahal ada 4 pendapat ya di dalam masalah. Ya. Huffadhul athar berada di atas pendapat ini. Ka Syekhi Sahihi maksudnya siapa? Al-Bukhari dan Muslim berada di atas hal ini ma'a ahli nazar. Ahli nazar maksudnya ahli fikih. Ya, ahli fikih. Sebab ini kata Ibnu Salah, huwa zahirun muqarrarun fil fikhi wa usuli. Baik. Selesai pembahasan ini.
Kemudian setelah itu beliau berpindah ke pembahasan. Kalau misalnya sekarang engkau sudah katakan bahwa jarah tidak diterima kecuali mufassar. Ya, demikian pula hadits kalau dilemahkan, tanya apa sebab kelemahannya. Mungkin ada orang yang bertanya, ada orang yang bertanya bahwa dalam menjarah rawi dan menolak hadits, mereka itu bersandar kepada buku-buku yang ditulis oleh para imam jarh wa ta'dil. Tapi kalau kita perhatikan buku-buku mereka, itu sedikit kita ketemukan mereka sebutkan sebab jarahnya. Paling kalau ditanya fulan bagaimana, beliau katakan fulan dhaif. Fulan bagaimana? Fulan laysa bi syai'. Jelas ya? Ditanya tentang haditsun dhaif, haditsun munkar, hadits ghair thabit misalnya. Tapi tidak diterangkan apa sebabnya. Itu di banyak tempat. Baik. Maka apa jawaban beliau? Ini di pembahasan bait syair berikutnya. Kata beliau, fa iyyuqal qall bayanu man jurih kada idza qalu limatnin lam yasih wa abhamu fasyaikh qad ajaba ayaji wal waqfu idza istaraba hatta yubina bahthuhu qubula. Ya, bisa dibaca kubulah, bisa dibaca kubulahu. Dari sisi wazan tidak ada masalah ya, semuanya boleh. Sebab bisa di atas wazan fa'ulun dan bisa di atas wazan mafa'ilun. Ya, dua-duanya boleh. Hatta yabina bahthuhu qubulah kaman ulus sahihi kharraju lah. ففي البخاري احتجاجا إكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة واحتج مسلم بما قد ضعيفه نحو سويد إذ بجرح مكتفى قلت وقد قال أبو المعالي واختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابهما. Baik, ini pembahasannya. Jadi kalau ada yang berkata qalla bayanul jarh, sedikit diterangkan jarh. Kita baca di buku-buku jarh wa ta'dil, sedikit disebutkan penjelasan jarahnya. Hanya disebut fulan dhaif, fulan laysa bi syai', ya. Dan seterusnya ya. Walaupun ada bahasa yang jarahnya jelas. Gimana fulan katsirul khata'. Ini kan tafsir namanya. Banyak salahnya. Atau fulan sayyi'ul hifdz. Ini kan jelas. Masalahnya dia dhaif karena apa? Sayul hifdz. Tapi kalau dikatakan fulan dhaif saja atau dijarah tegas misalnya, dikatakan fulan laysa bi syai'. Ini kan jarah keras ya. Ya, apa laysa bi syai' karena apa? Kan begitu. Atau matruk. Kalau dikatakan matruk kan ada beberapa sebab dia ditinggalkan haditsnya. Mungkin karena dia berdusta dalam hadits manusia, mungkin karena terlalu banyak kelirunya. Ya. Dia masuk di dalam jarhus syadid. Tapi juga tidak ditafsir. Baik. Demikian pula kada idza qalu limatni lam yasih. Demikian pula kalau ada matan hadits, mereka komentari tidak lam yasih atau dhaif. Ya. Ke hadits ghairu thabit. Hadits munkar misalnya. Ini kan penyebutan dia tidak jelaskan. Wa abhamu, mereka mengibahamkan. Apa jawaban Ibnu Salah? Fasyaikhu qad ajaba. Syekh siapa? Ibnu Salah. Fasyaikhu qad ajaba ayyajib al-waqfu idza istaraba. Jadi asalnya itu diterima ucapan mereka. Itu asalnya. Iya. Jelas ya? Ucapan para a'immah jarh wa ta'dil, mereka paham tentang hal itu. Tapi kalau ada raib, ada keraguan, itu maka seorang boleh tawakuf di situ. Dia boleh tawakuf. Jelas ya? Idza istaraba hatta yabina bahthuhu qubula. Sampai kalau dia membahas, mencari, melacak, ya, tampak bahwa memang ini diterima. Ya. Ini diterima. Baik, dikasih contoh-contoh di sini bahwa Imamul Bukhari dan Imam Muslim, ya rahimahumullahu taala, ya,
itu mengeluarkan rawi-rawi, ada dikritik terhadap mereka. Tapi bersamaan dengan itu kita tidak berdiam atau tawakuf, tapi kita terima riwayatnya. Jelas ya, karena Bukhari dan Muslim ya, mereka meriwayatkan rawi-rawi yang seperti itu. Dikasih contoh di sini seperti Al-Bukhari berhujjah dengan Ikrimah maula Ibnu Abbas. Ya. Atau Ibnu Marzuq. Ya. Amr bin Marzuq maksudnya. Amr bin Marzuq Al-Bahili Al-Basri. Kalau di takrib dikatakan thiqatul lahu awham. Ya. Ya, thiqatun lahu awham. Kalau dikatakan lahu awham, itu ada keliru-kelirunya, tapi dia tetap thiqah ya, secara umum bisa diterima. Baik, ini dua contoh disebut di Nadam. Kalau di Al-Iraqinya sendiri sebut seperti Ismail bin Abi Uwais. Ya, Ismail bin Abi Uwais kan ma'ruf ya, banyak sekali riwayatnya di Sahih Al-Bukhari. Ya, tapi dia ini dhaiful hadits. Kalau dia di luar Sahih Al-Bukhari, haditsnya dia dhaifkan. Kalau di Bukhari diterima karena Al-Bukhari menyaring riwayat-riwayatnya. Sama dengan Asim bin Ali Al-Wasiti. Ya. Beliau dikatakan min a'immatis sunnah. Tapi di biografinya dikatakan sadukun rubbama wahim. Kalau sadukun rubbama wahim itu biasanya haditsnya diterima ya. Kecuali kalau diketahui bahwa itu min auhamihi. Tapi kalau dikatakan sadukun yahim, itu bisanya didhaifkan, masuk di dalam syawahid dan mutabaat. Karena yahim itu fi'il apa? Fi'il mudhari, yaqtadi al-istimrar, terlalu banyak salahnya. Kalau rubbama kadang-kadang dia salah. Kadang-kadang dia salah. Baik, jadi itu Al-Bukhari. Wahtajja Muslimun biman qad du'ifa. Imam Muslim juga berhujjah malah dengan orang yang sudah dilemahkan. Seperti siapa? Nahwu Suwaid. It bijarhin maktafa. Seperti Suwaid karena Muslim tidak mencukupkan dengan jarah. Suwaid bin Sa'id ya. Suwaid ini adalah Suwaid bin Sa'id Abu Muhammad Al-Hadathani. Ya. Abu Muhammad Al-Hadathani. Ini banyak kritikan pada Suwaid ini. Sampai Yahya bin Ma'in berkata, "Lau kana li farsan wa rumha la ghazawtu Suwaidan." Kalau saya punya kuda dengan tombak, saya akan perangi Suwaid ini. Ya. Baik. Jadi Suwaid ini ada sudut kelemahan. Ya. Dan sejumlah rawi ya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam hal tersebut. Udzur Bukhari dan Muslim meriwayatkan rawi-rawi yang seperti ini, dimaklumi ya. Wal Bukhari dan Muslim telah mentangki hadits-hadits mereka. Yang dikeluarkan cuma apa? Hadits yang sahih saja. Hadits yang kuat. Ya, jadi ketika Imam Muslim ditanya tentang riwayat-riwayat Suwaid ibn Sa'id ini, kenapa engkau riwayatkan ya hadits Suwaid di dalam As-Sahih? Maka kata beliau, min aina kuntu ati binuskhati Hafs bin Maisarah. Dari mana saya bisa datangkan hadits-hadits Hafs bin Maisarah? Jadi maksudnya Imam Muslim itu punya riwayat-riwayat dari Hafs bin Maisarah. Riwayatnya yang sahih itu jalurnya panjang. Jalur pendeknya melalui siapa? Suwaid bin Sa'id. Ya, jadi kalau dia melalui jalur Suwaid bin Sa'id, ini yang pendek, dia sudah punya jalur yang lain sahih yang memastikan bahwa itu adalah hadits yang apa? Hadits yang sahih. Itu udzur Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam hal tersebut. Baik. Kemudian Ibnu Salah rahimahullahu taala di sini memberikan tambahan. Kata beliau, qultu wa qad qala Abul Ma'ali wa ikhtarahu tilmidhuhu Al-Ghazali wa ikhtarahu tilmidhuhu Al-Ghazali. Berkata Abul Ma'ali. Abul Ma'ali maksudnya Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain. Iya. Nah ini yang dipilih oleh muridnya Al-Ghazali. Al-Juwaini berkata, al-haq annahu idza kana al-muzakki aliman bi asbabil jarh wa ta'dil
iktafaina bi itlaqihi wa illa fala. Kata beliau yang haknya kalau ditambah lagi yang ketiga ya Ibnul Khatib dan juga Ibnul Khatib, maksudnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, jadi tiga. Mereka berkata al-haqqu wa Ibnul Khatib al-haqqu ay yuhkama bima atlaqahu al-alimu bi asbabihima. Jadi mereka katakan yang haknya diterima ya kalau diitlakkan, tapi oleh siapa? Orang yang alim dan mengerti sebab-sebab jarh wa ta'dil. Ya kalau dia alim mengerti sebab-sebab jarh wa ta'dil, kami cukupkan dengan itu. Diterima. Jadi ini menggabungkannya dua jawaban. Jawaban Ibnu Salah, kalau ada riba, ada keraguan, tidak apa-apa seorang ini. Tapi asalnya ucapan seorang imam itu yang mengerti asbabul jarh wa ta'dil, ketika dia berucap, itu kan diketahui bahwa ucapannya itu bukan omong kosong, kan begitu. Dia itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas ilmu. Iya. Baik. Tapi ini semua bukan kaidah tetap. Ya, seperti sebagian kalau antum baca rincian-rincian dalam masalah ini akan tahu ya bagaimana penggunaan-penggunaan para ulama yang sebenarnya dalam al-jarh wa ta'dil. Ya sekarang ini subhanallah. Kalau ada seorang syekh yang menjara orang lain, ya muncul kaidah-kaidahnya. Ini jarh mufassar. Jarh mufassar itu tidak boleh tawakuf, diterima. Nah itu keliru ya. Jarh mufassar saja itu bisa tidak diterima. Seperti Syu'bah tadi menjarah, dia tafsir tapi tafsirnya tidak apa? Tidak diterima. Ya. Kadang tafsirnya bisa diterima, tapi tafsir itu dibangun di atas apa? Kalau dibangun di atas suatu hal yang keliru atau berita yang salah, maka tidak diterima. Jelas ya? Dan itu ada di pembahasan jarh wa ta'dil. Mungkin kita akan terangkan nanti sebagian dhawabit